wabarakatuh. Nama saya Aldevika Naila Gemilang dari semester 2C. Kali ini saya akan mereview materi mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh asisten dosen Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Sumber hukum pidana yaitu yang pertama ada KUHP mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Yang kedua ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Pidana umum yaitu sanksi pidana yang ada di dalam KUHP, sedangkan pidana khusus yaitu sanksi pidana yang diatur di luar KUHP. Yang ketiga ada memori penjelasan KUHP. Yang keempat ada hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis. Hukum pidana adat masih berlaku di tempat tertentu dan di waktu tertentu. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagian yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Yang kedua ada bagian khusus, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Yang kedua diatur dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu yaitu dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadi tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi pidana merupakan paksaan. Berlakunya hukum pidana menurut tempat yaitu yang pertama ada daratan negara, yang kedua ada perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. Yang ketiga ada udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas yaitu yang pertama asas teritorial pasal 2 KUHP, yang kedua asas personal atau nasional aktif pasal 5 KUHP, yang ketiga asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 dan pasal 7, yang keempat asas universalitas, yang kelima ekstradisi atau penyerahan hukum yang bersifat internasional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.